Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih, al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih, alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sama-sama menuntut ilmu di sebuah tempat yang sangat Masya Allah ya, di Bedugul, Bali. Alhamdulillah dengan cuaca yang sangat luar biasa juga, Masya Allah, cuaca yang tidak terlalu dingin, dan juga hari ini ditemani bulan purnama. Karena hari ini termasuk Ayyamul Bid ya, tanggal 14. Sekarang tanggal 14 Safar 1447 Hijriah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, jujur aku takut nikah. Antum takut nikah? Ada ya orang yang takut nikah ya? Kalau kita bahas masalah bab pernikahan, itu biasanya semuanya senang. Jamaah yang dengar senang, ustadz yang menyampaikan juga senang. Berbeda misalnya temanya azab kubur. Nah itu orang-orang yang mau datang itu, aduh, kayak setengah hati, kayak bagaimana. Kalau dibandingkan dengan tema pernikahan, biasanya jiwa yang dengar tentang pernikahan itu tenang, senang, semangat untuk mengikuti kajian. Oleh karena itu malam hari ini kita akan bahas kenapa kita takut menikah. Padahal kita nggak perlu takut nikah ya. Sebagai mukodimah aja nih, Ana bilang sama istri Ana, insya Allah malam ini mau ada kajian camping di Bedugul. Langsung tuh, tahu-tahu tas sudah disiapin, dalamnya isi peci, isi gamis, isi segala macam perlengkapan, tanpa perlu kita menyiapkan sendiri. Enak nggak tuh? Jomblowers enak kan? Iya, jadi itu enaknya menikah. Jadi ngapain kita harus takut nikah? Tahu-tahu kita sebelum pergi didoain. Masalah ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selamat, balik kemari lagi sehat walafiat. Jadi tidak perlu kita takut nikah ya. Karena insya Allah dengan menikah itu kita mendapatkan beberapa keutamaan-keutamaan yang tidak kita dapatkan ketika kita belum menikah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ketika awal-awal nikah, semua dari kita pasti sangat bahagia, pasti sangat senang. Seiring dengan berjalannya waktu, tambah lama, sampai di suatu titik di mana kita hanya meminta hak kita saja dan melupakan kewajiban kita. Yang istri merupakan kewajibannya sebagai istri, yang suami merupakan kewajibannya sebagai suami, malah menuntut hak. Padahal di awal-awal pernikahan semuanya berjalan dengan lurus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu pada menuntut hak dan melupakan kewajiban, mulailah terjadi ketidakcocokan, saling berselisih, saling tidak cocok masalah komunikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kita menurunkan standar ego kita. Karena kita menikah ini yang kita cari adalah ketenangan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Enggak ada orang nikah nyari pusing, itu enggak ada. Pasti orang sebelum nikah, dengan nikah semuanya berharap akan tenang, kehidupannya akan bahagia, dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan soleha. Itu adalah semua impian dan goals dari kita semua yang ingin menikah. Oleh karena itu, ketika di awal kita luar biasa, sakinah mawaddah warahmah, ketika di pertengahan ada batu-batu yang mengganjal, kita harus kembalikan lagi ke niat awal. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Agar kita kembali lagi kepada niat kita awal, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur salah seorang sahabat bernama Utsman ibn Mad'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radda ala Utsman ibn Mad'un at-tabattul, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang salah seorang sahabat at-tabattul. Apa arti dari at-tabattul? At-tabattul ini adalah sengaja untuk tidak nikah. Ada apa nggak orang yang sengaja untuk tidak nikah? Ada. Dulu para sahabat sengaja tidak menikah karena ingin fokus ibadah, karena ingin fokus menuntut ilmu. Kalau sekarang banyak orang tidak menikah karena fokus karir, karena fokus finansial, karena belum financial freedom kalau katanya orang sekarang. Jadi pada takut menikah. Padahal Rasulullah SAW melarang hal tersebut, orang yang sengaja untuk tidak menikah. Bahkan ada seorang sahabat yang menjelaskan bahwasanya laulam yabqa min ajali illa asyrat ayyam, kalau misalnya ajalku ini tinggal 10 hari saja, wa a'lamu anni amutu fi akhirihi, kalau saya tahu bahwasanya setelah 10 hari itu pasti saya akan mati, la tazawwajtu makhafatal fitnah, pasti aku akan berusaha untuk menikah karena takut terjadinya fitnah. Kita tahu sama-sama ya bahwasanya ini yang ngomong adalah para sahabat kapan? 1400 tahun yang lalu. Fitnah-fitnah di zaman dulu itu apa? Nggak kayak sekarang kan? Orang tinggal di dalam kamar berkunci, kita kira bahwasanya oh Masya Allah dia nggak keluar kemana-mana. Tapi apa yang dia lihat, dia berselancar di mana, itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dulu para sahabat yang takut tidak menikah karena takut fitnah, apabila kita bandingkan dengan kita di zaman sekarang justru sangat jauh sekali. Pasti fitnah di zaman sekarang sangat-sangat luar biasa besar dibandingkan dari fitnah atau cobaan-cobaan yang ada pada zaman dahulu. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus agak panjang membahas masalah pernikahan ini? Karena masalah pernikahan ini adalah suatu hal yang sangat penting, yang perlu kita fokuskan, perlu kita seriusi agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala selain kenikmatan duniawi, yaitu jauhnya kita dari dosa-dosa yang diakibatkan oleh kita tidak menikah. Kita minum dulu ya. Bismillah. Masya Allah. Sekarang kita mau tanya nih, kira-kira kita menikah nunggu mapan dulu atau nikah dulu? Nah kira-kira kalau di voting nih siapa nih kira-kira nih yang paling banyak? Yang bilang mapan dulu? 1. Yang bilang 2, yang bilang nikah dulu? 4 orang, 5 orang, Masya Allah, tabarakallah. Jadi para teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu Rasulullah SAW pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan bermaharkan cincin besi. Cincin besi ya, bukan cincin emas. Kalau sekarang cincin emas. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita tidak perlu menunggu mapan dulu untuk menikah. Karena kita tahu zaman sekarang fitnahnya sangat luar biasa besar, dan bahwasannya kita tahu juga di rumah Rasulullah SAW pernah suatu hari dapur beliau nggak ngebul. Dalam artian apa? Beliau tidak mempunyai makanan. Kalau nunggu mapan dulu, beliau kaya dulu, maka tidak akan menikah sampai di akhir-akhir umur kita orang sebagai pemuda. Oleh karena itu dari 2 contoh tadi bahwasanya Rasulullah SAW pernah dapurnya tidak ngebul, padahal beliau mempunyai istri lebih dari 1. Dan juga Rasulullah SAW pernah menikahkan para sahabat yang bermaharkan cincin dari besi, bukan dari emas. Oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya tidak perlu nunggu mapan untuk menikah. Tapi dengan menikahlah insya Allah karir kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan kemampuan finansial yang
lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kita lihat sama-sama ya, kalau kita setelah menikah itu biasanya hidup kita lebih tenang. Yang sebelum menikah biasanya mata suka lirik-lirik sana sini. Setelah kita menikah, kita sudah ada pelampiasan yang halal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Justru dengan kita berhubungan biologis dengan istri kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala. Pernah ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kita menggauli istri kita dapat pahala? Yang benar aja. Kata Rasulullah SAW, kalau kita berhubungan biologis dengan yang bukan istri kita atau berbuat zina, apakah kita tidak dosa? Tentu kita akan dosa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berhubungan biologis dengan istri halal kita, kita akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah berkecil hati karena kita berhubungan biologis kepada istri kita pun termasuk pahala. Bayangin ya, udah enak pahala lagi kan, Masya Allah tabarakallah. Oleh karena itu, yang belum menikah ini sangat disarankan untuk segera menikah. Dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain setelah menikah itu gejolak syahwat bisa diredam, dan juga secara finansial setelah menikah Allah Subhanahu wa taala akan titipkan rezeki anak dan istri kita kepada kita. Ini ana sebagai contoh ya, sebagai contoh pengalaman pribadi, ana itu kerja mati-matian ketika belum menikah, itu dapatnya segitu. Ya anggaplah berapa ya misalnya, ya anggaplah 2 juta lah ya misalnya ini. Kemudian setelah ana menikah, ana waktu itu dikasih wasiat sama Allah yarham abah ana, tolong jangan sering-sering ditinggal istrinya keluar kota dan lain sebagainya, karena memang dari Mekah Madinah kan perjalanan lumayan lama ya, dan juga bisa beberapa hari gitu menginap. Akhirnya ana fokuskan untuk tinggal di kota di mana ana tinggal, dengan pikiran, wah ini gimana nanti kira-kira finansial bakal dapat berapa ini setelah tidak mengerjakan pekerjaan yang biasa. Anda kerjakan dengan mati-matian misalnya dapatnya cuma 2 juta. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala setelah menikah, Anda kerjaannya santai, jauh lebih santai. Bisa dapat sampai 5 kali lipatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa tahu bahwasanya rezeki yang kita dapatkan bisa jadi rezeki istri kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Ketika ada anak, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tambah lagi rezeki anak. Anak yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tambah lagi rezeki anak. Ketiga dan keempat juga selalu Allah Subhanahu wa taala tambah. Jadi, bagi orang-orang yang masih takut, masih wah gimana ini belum mapan dan lain sebagainya, selama kita masih berusaha, kita kerja, kita nggak nganggur, kita tidak foya-foya, maka tidak ada salahnya kita untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Karena apa? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 orang yang datang kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bilang begini, pokoknya saya setiap hari mau sholat malam, saya tidak mau tidur. Yang satu lagi bilang, oh kalau kamu begitu saya setiap hari mau puasa, nggak mau saya melewatkan 1 hari pun tanpa puasa. Yang satu lagi bilang, kalau gitu saya mau fokus ibadah, saya tidak mau menikah sama sekali. Rasulullah SAW mendengar, dan Rasulullah SAW menjawab 3 orang sahabat tersebut bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku, kata Rasulullah SAW, berpuasa dan juga berbuka. Aku menikah dan juga tidak single. Dan aku sholat malam dan juga aku tidur. Jadi kita harusnya insaf ya, harusnya kita mengerjakan segala sesuatu itu secara proporsional. Kita sholat, ya kita ada waktu, ada hak juga buat badan kita untuk istirahat. Kita puasa, ya ada waktu, ada hak untuk badan kita untuk makan.
kita juga beribadah, ada waktu dan ada hak badan kita untuk berhubungan biologis dengan pasangan halal kita. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah solusi dari Rasulullah SAW bagi orang yang belum bisa untuk menikah, yaitu ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kata Rasulullah SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang berkemampuan untuk menikah, nggak usah diundur-undur, maka hendaklah ia menikah. Nah, bagi yang belum bisa, maka dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Apa tujuannya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Yaitu dengan menikah tadi, lebih kita bisa menundukkan pandangan. Yang tadinya mata jelalatan, dengan kita menikah kita bisa menundukkan pandangan. Yang tadinya kita tidak bisa menjaga kemaluan kita, dengan menikah kita bisa menjaga dan bisa menaruhnya di tempat yang halal. Nah, kalau belum bisa, maka diberikan solusi oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan kita berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah benteng dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi para jamaah sekalian, ada sebuah kisah, ulama ditanya oleh seseorang, bahwasanya aku ada uang, yang mana uang ini cukup untuk nikah, atau cukup untuk naik haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Ini uang ini dipakai buat apa? Buat naik haji atau buat nikah? Kata ulama tersebut, apabila engkau takut terjerumus dalam dosa zina dan engkau tidak bisa menahan, maka engkau lebih wajib menggunakan uang ini untuk menikah dibandingkan untuk pergi haji. Sedangkan kita tahu bahwasanya pergi haji adalah rukun Islam, yang mana sebuah agama atau agama Islam kita tidak berdiri secara sempurna apabila kita belum memenuhi pokok-pokoknya atau tiang-tiangnya. Yang salah satunya yaitu ibadah haji. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita untuk menikah. Dan juga ada sebuah kaidah dalam ilmu usul fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu perbuatan menjadi wajib hukumnya apabila sesuatu itu tidak terjadi kecuali dengan hal tersebut. Misalnya, dengan kita tidak menikah, maka kita terjerumus kepada dosa zina, maka hukum nikah itu adalah wajib, sesuai dengan kaidah yang tadi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita akan terperosok kepada perbuatan yang dosa. Oleh karena itu, kita wajib hukumnya untuk menikah. Ada sebuah hal menarik juga, bahwasannya para ulama mendefinisikan an-nikah min sunanil mursalin wa huwa afdalu minat takhalli linaflil ibadah. Nikah itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi dahulu juga menikah, bukan beliau tidak menikah. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah afdol daripada atau lebih baik daripada at-takhalli li naflil ibadah. Jadi ada dua orang, satunya sholat tahajud sampai malam, sampai subuh dia nggak tidur. Habis subuh dia nunggu syuruk, habis syuruk dia sholat lagi, sholat duha. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Quran. Ini semua adalah sholat-sholat sunnah kan? Tahajud, sholat sunnah. Sholat duha, sholat sunnah. Menunggu sampai syuruk dan lain sebagainya. Setelah itu sholat sunnah, membaca Al-Quran juga sunnah. Yang kedua, orang malamnya tidur karena paginya harus ngantar sekolah. Setelah ngantar sekolah harus belikan makan untuk istri. Setelah itu pergi ke tempat kerja. Setelah pulang dari tempat kerja jemput anak sekolah. Kira-kira mana yang lebih afdol? Yang nomor satu apa yang nomor dua? Para ulama mengatakan bahwasannya yang lebih afdol adalah yang nomor dua. Kita memenuhi kewajiban rumah tangga itu jauh lebih afdol daripada kita sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah. Bayangin, ngantar sekolah lebih bagus dari sholat duha. Beliin makanan istri lebih bagus dari sholat tahajud. Masya Allah kan? Dan itu adalah pahala yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganjarannya bagi orang-orang yang sudah menikah, khususnya bagi kita-kita para laki-laki. Tidak usah takut menikah, kita berjuang demi istri, demi anak, dan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah. Kita menikah itu ibarat berlayar. Berlayar seseorang ketika berada di atas kapal, seorang nahkoda berlayar, kalau dia ada ombak, dia khawatir. Kalau dia tidak ada ombak, tetap ada kekhawatiran bisa nggak ya dia sampai dia sampai bersandar atau berlabuh, bisa apa nggak? Begitu juga kita sebagai suami, kita berlayar dalam kapal pernikahan, kadangkala ada ombaknya, kadangkala lurus-lurus saja. Namun tetap kita kadang selalu berusaha untuk sampai kepada pelabuhan atau bersandar dalam keadaan sebaik mungkin. Kadang memang ada gejolak, kadang kita ada takut, ini bisa sampai sandar nggak ya? Bisa sampai ujung nggak ya? Walaupun kita nggak ada ombak. Kekhawatiran itu pasti ada. Dan itu kita tidak perlu takut, karena memang niat kita semua yaitu berlabuh dan bersandar sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang kita ketahui para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali dalil-dalil yang menyuruh kita atau menjelaskan kita untuk kita berusaha untuk menikah, berusaha untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat. Begitu juga hukum-hukum nikah itu berbeda tergantung setiap orang ya. Kalau bagi seseorang yang sangat-sangat takut terjerumus pada zina dan dia mampu untuk menikah, maka hukumnya bagi dia adalah wajib untuk menikah. Namun pada dasarnya hukum menikah itu adalah sunnah. Bagi yang bisa, maka dia melaksanakan sunnah tersebut, karena para nabi dulu juga melaksanakan pernikahan sebagaimana kita-kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Ini kopinya apa ini, Masya Allah nih? Arabica? Masya Allah. Masuk aja, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustadz. Ini pertanyaan yang tadi antum sempat sebutkan juga statementnya bahwa anak pertama, ketika menikah pertama kali rezekinya bertambah. Kedua, anak lahir pertama gitu ya, bertambah lagi. Terus kedua, ketiga, keempat. Ketika misalkan ya apa ya, henti gitu ya, anak itu yang tadinya kita punya 4 terus berkurang 2, itu rezekinya berkurang nggak gitu, Tat? Jadi kan orang itu kadang-kadang ditakutin ya, salah satunya ketika mereka harus berumah tangga, salah satunya bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Dan salah satunya yaitu mata pencaharian ya, yang kadang-kadang yang sebelumnya gitu ya, sebelumnya kita punyai gitu ya, itu tidak baik gitu mungkin. Terus berjalan dengan waktu berubah gitu ya. Kadang-kadang juga di dalam hati tuh suka untuk merubah dari pekerjaan sebelumnya untuk pekerjaan berikutnya, itu apa ya, berat gitu, Tat. Karena begitu kita mulai mempelajari ternyata ada yang salah nih. Apakah karena misalkan dua orang yang tadinya kita punya gitu, anak kita tidak ada gitu ya. Tadinya anak harusnya punya 4, terus tidak ada 2. Apakah karena pekerjaan yang dulu terus itu menjadi teguran buat anak sehingga anak harus berubah? Jadi ada 2 pertanyaan, Tat. Kadang-kadang sebagai seorang suami gitu ya, ketika kita baru mau sebagai seorang laki-laki sebelum jadi suami ya, ketika kita baru mau memulai untuk pernikahan gitu ya, suka ditakut-takuti dengan yang seperti itu. Iya, apalagi benar. Dulu ketika anak masih ibaratnya baru memulai dan baru lulus kuliah gitu ya. Tapi orang tua memang selalu bilang jangan khawatir memang begitu. Cuman karena belum pernah punya ilmu,
maka pada saat itu masih ada ketakutan, cuma orang tua terus motivasi, Support, Masya Allah. ya mensupport. Akhirnya nikah dengan yang sekarang, alhamdulillah. Masya Allah. Pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya, anak yang kedua dan ketiga tidak ada. Dan apakah karena pekerjaan sebelumnya kah yang seperti itu, terus ketakutan tadi mengenai harta gitu, Dad. Itu biasanya yang selalu menjadi dilema buat seorang laki-laki ketika mereka harus masuk ke rumah tangga. Jadi pertanyaan, jazakumullah khair Bang Ari atas pertanyaannya. Seperti yang beliau bilang bahwasannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juga, Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya kita tidak boleh takut untuk menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin akan diperkaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita jelaskan juga tadi, bahwasanya setiap orang ini ada rezekinya. Setiap orang ini punya rezekinya. Tergantung, bisa jadi dia datang dari ayahnya, bisa jadi dia datang dari ibunya, bisa jadi dia datang rezeki tersebut Allah Subhanahu wa taala antar melalui seseorang kepada dia. Yang jelas kita semua tidak akan meninggal dunia kecuali rezeki kita sudah cukup. Misalnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia, pastinya rezeki kita itu sudah cukup. Ada sebuah cerita, wallahu a'lam mana ya tentang sanad cerita ini. Ada orang yang masuk ke dalam sumur tapi dia tidak meninggal dunia. Kenapa dia tidak meninggal dunia? Karena rezekinya belum habis. Kemudian diangkat dari sumur sampai ke atas, dikasih 1 gelas susu. Ya Allah, kamu habis jatuh dari sumur ya, ini minum dulu susunya. Minum, sudah selesai minum, ditanya, kok kamu bisa jatuh sih tadi ke sumur? Iya, tadi itu saya berdiri di sini, terus saya jatuh lagi, meninggal. Kenapa dia belum meninggal yang pertama? Masih ada segelas susu yang jadi rezekinya dia yang belum diminum. Setelah dia minum dan sudah lengkap rezekinya, Allah Subhanahu wa taala ambil. Jadi seseorang itu tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya telah penuh, telah sempurna dan telah dinikmati semuanya oleh orang tersebut. Mengenai pekerjaan yang berubah dari sebelumnya kurang baik misalnya ke pekerjaan yang baik, percayalah bahwasannya man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, awwadahullahu khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Lebih banyak belum tentu, lebih baik pasti. Lebih baik dalam artian apa? Kita bisa spending 10 juta setiap bulan. Pasti habis tuh. Wah, tapi kerjaan saya yang baru 5 juta. Iya, dengan dia 5 juta ternyata dia spend cuma 3 juta. Dia justru masih bisa nabung 2 juta. Padahal dengan dia gajinya 10 juta, itu habis semuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah yang dinamakan al-barokah atau keberkahan. Keberkahan belum tentu banyak, belum tentu lebih dari yang sebelumnya, tapi keberkahan adalah cukup dan akan selalu cukup. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya keberkahan. Dan juga man taraka syai'an lillah, seperti yang dijelaskan tadi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada yang belum Ana jawab tadi ya, Bang? Udah, cuman ini kelanjutan aja, Tat. Jadi ini biar pembicaraannya lebih hangat gitu ya. Jadi kita nyantai aja. Santai. Artinya ngobrolnya biar sama kayak orang di ini ya, apa? Iya, tempatnya podcast juga tempat nyantai gitu. Tempat nyantai gitu. Iya. Gini, Tat. Tadi kan Antum juga bilang mengenai kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan diberikan kemudahan gitu ya. Betul. Akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Namun sekali lagi ketakutan lagi, namanya manusia gitu ya. Iya. Mereka wah dapatnya lebih banyak nggak ya? Karena tadi yang Antum bilang juga sebelumnya misalkan dapat segini, terus ketika kita berubah nggak dapat sekian, memberikan pengertian kepada orang tua,
memberikan pengertian kepada keluarga yang baru saja kita, dan tidak langsung semuanya ngerti gitu, karena tiba-tiba berubah drastis. Hah, kenapa lu nih? Kok berubah jadi begini? Dari yang tadinya tampilannya perlente gitu ya, terus tiba-tiba berubah drastis gitu. Tentunya sebagai orang tua, dan itu pada saat awal-awal gitu ya, tentu tidak bisa menerima, karena mereka berpikir, ini apaan sih orang kok tadinya begini tiba-tiba begini. Oh, udah Iya. itu mau menjelaskan pun pada saat itu berat gitu ya. Drastis banget lagi berubahnya. Drastis, betul. Udah gitu ngerasa bahwa yang tadinya kita duduk di ruangan yang dingin gitu ya, terus segala macam ada gitu ya, tiba-tiba harus dorong rombong. Anak Emang waktu itu, keluar dari comfort zone itu. anak ngedorong rombong, Tat. Nah itu kan jauh gitu ya, dan itu jelas pada saat itu, hari mana ada di belakang itu, jadinya artinya ketika itu untuk memberikan pengertian cuma satu memang, Umi Ana waktu itu yang memberikan. Ya udah, itu kan pilihan lu jalanin lah, dorong rombongnya. Jadi pada saat itu begitu. Ya terserah, sekarang keputusan di kamu kan, kamu sudah memutuskan untuk itu, so jalanin. Emang itu support itu luar biasa penting ya. betul. Tapi kalau misalkan, nah ada yang nyeletuk pas nggak dapat support, Tat, bisa di tengah jalan itu udah goyang lagi, malah lebih parah mungkin. Iya, Itu tipsnya gimana tuh, Tat, kalau kayak begitu, Tat? jadi aneh sendiri pasti ya, kita dari kita khususnya laki-laki ya, yang lebih worry, lebih khawatir, lebih takut. Ntar gue kasih makan apa bini gue, ntar gue kasih makan apa anak gue. Itu wajar, setiap orang takut itu wajar. Seperti yang Aneh jelasin tadi kan, habis nikah nggak bisa ninggal istri keluar kota, yang mana dulu kerjaan kita selalu keluar kota. 3 hari di sini, 4 hari di sini, 3 hari di sini, 4 hari di sini. Dengan Aneh yang harus stay di salah satu kota, itu worry banget awalnya. Ini gimana ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mudahkan, karena ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku berprasangka baik, nih gue nih pasti gue diganti sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih baik. Beneran diganti. Aneh waktu Covid kan termasuk travel umroh haji ini kan salah satu yang terdampak kan. Pokoknya segala sesuatu yang airport ditutup pasti terdampak. 2 tahun tuh. Aneh tadinya tuh bilang begini sama istri Aneh. Waktu itu anak Aneh yang kedua lahir. Insya Allah Aneh bakal temenin ente deh, Aneh gak kerja sebulan insya Allah. Sebulan gak kerja, kok 2 bulan, kok 6 bulan, kok setahun, kok 2 tahun, Covid kan. Aneh bilang Aneh gak bakal kerja, ternyata sedunia nemenin Aneh gak kerja. Semuanya gak kerja Covid kan. Subhanallah, itu sedih banget. Biasanya tuh Aneh ke Bin Daud ya di Madinah ya. Belanja. Itu nggak mikir, udah masuk ke kasir, check out segala macem. Ini nih di keranjang nih penuh nih, ada minyak, ada apa? Nih nggak perlu, nih nggak butuh. Jadi milih-milih gitu ya. Karena biasa alhamdulillah ada income. Ini 2 tahun Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita ujian nih. Tapi kita tetap yakin. Bayangin banyak banget orang yang setelah Covid jauh lebih sukses. Ana alhamdulillah nih sebagai tahadus bin nikmah ya, sebagai menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setelah 2 tahun Covid, jeber gitu Allah Subhanahu wa taala langsung ganti 2 tahun tuh kontan. Di 2 bulan pertama. Ini alhamdulillah selama 2 tahun tuh kayak dirapel sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita yakin. Yang kita perlu tuh yakin aja. Yakin susah apa enggak? Susah. Belum lagi bisikan, lu gila, lu anak lu mau dikasih makan apa, lu yang bener aja, lu mau nikah sekarang, lu yang bener aja, dan lain sebagainya. Dan perlunya kita sebagai sesama teman, sesama kawan, kalau kita nggak dapat support dari ring 1 kita ya, ring 1 alias bapak, ibu, anak, istri, saudara, ya temen lah yang harus mensupport kita. Karena kita teman-teman yang sudah hijrah, yang sudah ngaji, sebaiknya saling mensupport sesama saudaranya, sesama temannya. Karena memang support itu perlu ya, dan kita diingatkan bahwasanya kita harus percaya sama Allah, kita harus yakin dan lain sebagainya. Belum tentu ustadz semua punya tawakal tinggi. Enggak, belum tentu. Bayangin seorang
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah pertama, ketika berhijrah bersama Rasulullah SAW, beliau bersembunyi berdua di salah satu gua, yaitu Gua Tsur. Itu tuh musuh udah datang sampai ke depan mata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bilang apa? Wahai Rasulullah, kalau musuh-musuh itu nunduk, kan ini di dalam gua nih. Allah Subhanahu wa taala perintahkan laba-laba untuk membuat sarang di gua tersebut. Wahai Rasulullah, kalau mereka nunduk nih, kelihatan kita mati gitu. Tapi yang perlu apa? Menguatkan, saling menguatkan. Rasulullah SAW menguatkan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, ma balu itsnain Allahu tsalitsuhuma. Kita emang berdua, tapi yang ketiga siapa ya? Allah. Mereka mau banyak, bawa pedang, bawa pistol, bawa apa. Kita berdua nggak ada siapa-siapa, tapi yang ketiga adalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah tersebut di dalam Al-Qur'an. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar. Ada dua orang ketika mereka berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika salah seorang mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih. Yang sama kita ini bukan orang, bukan raja, bukan presiden, bukan siapa. Yang sama kita ini rajanya raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sedunia nggak support, semua orang nggak ada yang dukung kita. Kalau kita masih punya Allah, kita nggak usah takut. Intinya yakin dan tawakal. Dan emang susah, harus dilatih. Wallahu alam. Gitu jadi bang. Assalamualaikum Ustadz. Ini ada pertanyaan dari online Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana pandangan Islam terkait peran seorang istri yang fokus penuhnya sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja atau berbisnis di luar rumah? Karena sebagian orang menilai peran tersebut kurang produktif. Padahal, menurut saya peran seorang ibu rumah tangga justru sangat penting bagi keluarga dan masyarakat. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Apa peran ibu rumah tangga? Apakah seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya cuma di rumah doang, tidak produktif, quote on quote, tidak produktif kata mereka? Itu apa perannya? Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perempuan kalau mau masuk surga itu syaratnya gampang banget. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa 30 hari di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kesuciannya, dia menjaga dirinya dari hal-hal zina dan lain sebagainya, wa ata'at zaujaha, dan dia nurut kepada suaminya, qilalaha, akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kamu bebas masuk surga dari pintu manapun. Wah, aku pengen nih, kata perempuan nih, aku pengen masuk surga dari pintu orang-orang yang ahli puasa. Boleh. Pengen masuk pintu surga dari orang-orang yang ahli sedekah, padahal dia nggak pernah sedekah. Boleh. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu, puasa 30 hari di bulan Ramadan, menjaga dirinya alias menjaga kehormatannya, dan nurut sama laki. 4 aja. Jadi nggak usah jauh-jauh kita sedekah 2 juta per bulan, nggak usah jauh-jauh istri harus umroh sebulan sekali, sebulan 2 kali, atau minimal setahun sekali, pokoknya saya harus umroh. Nggak usah. Dengan 4 hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah membolehkan seorang istri tersebut untuk masuk dari pintu surga manapun. Jadi jangan dikira, gue nggak bisa bantu laki gue secara finansial nih. Nggak mesti orang-orang yang tinggal di rumah 24/7 alias 24 jam, dia tidak mendapatkan keutamaan. Justru banyak juga loh dari kita, laki-laki yang senang istri tinggal di rumah 24 jam. Iya kan, 24/7 kita butuh apa, dipenuhi oleh istri. Itu insya Allah jauh lebih kita senangi dibandingkan dengan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya 4, sholat, ini bagi ibu-ibu nih ya, sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama laki, udah masuk surga insya Allah.
Boleh, boleh. Tahu aja habis kopiannya. Setengah aja bang. Syukran. Bismillah. Kelihatan. Tapi Ustaz, seruput dulu Ustaz. Khalas Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustadz, jika akad diwakilkan oleh wali nikah dengan persetujuan dari orang tua mempelai wanita, apakah boleh? Dikarenakan jarak yang jauh dari orang tua wanita ingin mempermudah pernikahan untuk anaknya. Syukran Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Yang ditanyakan tadi apakah boleh mewakilkan perwalian dari seorang wali nikah yang sah kepada seseorang karena jaraknya jauh. Jadi insya Allah ini masuk dalam fikih pernikahan ya. Insya Allah nanti dalam episode-episode berikutnya bisa disimak juga insya Allah. Perwalian adalah hak prerogatif ayah kandung. Ayah kandung adalah wali yang sah yang tidak boleh digantikan ketika beliau masih ada dan beliau ada di tempat. Dan ketika ayah kandung itu tidak bisa, maka ada 15 orang yang menjadi wali cadangan. Kalau misalnya tidak bisa ayah kandung, maka berpindah perwalian tersebut kepada kakek kandung dari perempuan tersebut. Kalau kakek kandung tidak ada, maka kepada anak kandung apabila dia janda dan sudah mempunyai anak. Dan seterusnya kepada pamannya, kepada paman dari sisi laki dan seterusnya dan seterusnya. Ada 15 orang yang menjadi wali nikah yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Oleh karena itu apabila wali nomor 1 tidak bisa alias ayah kandung tidak bisa, maka perwalian tersebut berpindah kepada kakek kandung. Apabila tidak bisa kepada anak kandung, apabila tidak bisa kepada paman dari wanita tersebut dan seterusnya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi baru al-hakimu waliyuman la waliyalahu. Hakim adalah wali bagi orang yang nggak punya wali. Misal ini perempuan mu'alaf. Mau yang nikahin ayah kandungnya masih non, kakeknya non, pamannya non, dan seterusnya, maka boleh dinikahkan oleh wali hakim. Atau misalnya dia tinggal di sebuah negara yang sangat minoritas kaum muslimin, misalnya di sana cuma 5 orang atau 4 orang, nggak ada lagi saudara, nggak ada lagi keluarga, maka al-hakimu waliyuman la waliyalahu. Seorang hakim adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, jadi Ana mau nanya. Nah, kalau di kondisi-kondisi para jomblowers ini, calon-calon ini, mana yang lebih utama? Apakah dari ilmu dulu kita mantepin baru kita menikah karena kita calon imam, atau kita menikah dulu aja, jadi nanti saat menikah kita baru mulai belajar ngaji? Itu gimana Ustaz? Yang kedua juga pertanyaannya adalah apakah ada kriteria yang harus kita perhatikan saat kita memilih calon tersebut? Jazakallah. Ketika apa? Kriteria dari calon-calon tersebut. Oh, kriteria dari calon. Oke. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang pertama, belajar dulu apa nikah dulu? Tentunya seiring dengan berjalannya waktu, kita semakin tambah dewasa, kita semakin berumur. Tentunya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sosmed ini ya. Kita bisa belajar dimanapun sebelum tidur, kita dengerin YouTube misalnya tentang ceramah pernikahan dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Sebagai wujud kita berusaha memperbanyak ilmu, memperkaya ilmu sebelum nikah. Setahu Ana juga ada ya program dari Pengadilan Agama ya kalau nggak salah. Itu sebelum menikah ada beberapa sesi gitu untuk memberitahukan atau ditatar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Tentu ilmu sebelum menikah itu sangat perlu. Dengan tidak adanya ilmu kemungkinan kita bisa mendolimi istri kita bisa mendolimi pasangan kita berbuat yang tidak baik kepada pasangan kita atau kepada keluarganya. Tentu itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, selama kita masih bisa belajar, tapi belajarnya nggak usah terlalu lama. Belajarnya 3 tahun nggak kawin-kawin akhirnya. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah kriteria istri ya? Kriterianya apa kira-kira? Kurus, tinggi, langsing? Enggak, bukan.
udah dijelasin ya oleh Rasulullah SAW, ada 4 kriteria, bukan yang seperti yang Anda bilang tadi ya, kurus tinggi langsing. Tapi Rasulullah SAW sendiri memberikan kita kriteria apa-apa saja yang harus kita lihat sebelum kita memilih calon istri. Ada perempuan yang harus kita lihat apakah dari finansialnya. Apabila dia finansialnya oke, kita nikahi, itu boleh. Kedua, lihasabiha. Lihasabiha yaitu dari keturunan orang-orang baik apa enggak. Apakah dia kakeknya, bapaknya, keluarga besarnya maling, atau penadah, atau pencuri, atau perampok, atau preman, tentunya pasti akan kita jauhi kan. Itu adalah keturunan, kita cari keturunan yang baik-baik. Setelah kita melihat finansialnya, boleh kita mencari orang yang finansialnya lebih tinggi dari kita, boleh. Seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah, support full kepada dakwah Rasulullah. Dari mana? Dari duitnya. Nah, dan yang kemudian tadi dari keturunannya ya, kita tentunya harus cari keturunan yang baik-baik. Dan yang ketiga yaitu lijamaliha, cari orang yang lebih cantik. Cantik ini bagaimana standarisasinya? Cantik itu apa kira-kira sama nggak? Jadi satu nggak? Cantik itu relatif. Kalau misalnya yang jadi standar cantik itu adalah seperti Fulana, habis kita nggak nikah-nikah. Fulana udah dikawinin sama orang lain. Gimana gitu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mata kita itu beda-beda. Menurut Ane nih si ini cantik banget. Enggak, biasa aja. Menurut Ane dia lebih cantik kok. Masa sih? Nah, jadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita itu berbeda-beda. Bayangin kalau mata kita sama, mungkin nggak ada yang mau nikah sama orang Afrika, nggak ada yang mau nikah sama orang mana, begitu kan? Oleh karena itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita relatif mengukur kecantikan. Bagi kita cantik, sikat. Bismillah. Lihat dulu agamanya tapi. Yang nomor 4 nih yang paling penting nih, agamanya dulu. Jadi kita nakernya itu agamanya dulu. Setelah agamanya baik, baru kita lihat nih orang cakep apa enggak, tajir apa enggak, dari keluarga baik apa enggak. Kalau kita udah bilang, wah ini cewek nih cakep banget nih Masya Allah. Udah gitu dari keluarga bangsawan lagi. Udah gitu tajir lagi. Baru kita lihat agamanya gimana. Ya agamanya Iqra 2. Iqra 2, udah gak apa-apa deh, yang penting cakep, nggak bisa. Agama tetap harus pertama. Jadi kita ngekernya nih agama dulu. Kalau udah agama, baru setelah itu diselidiki yang berikut-berikutnya. Kalau kita selidiki dulu berapa rekeningnya, berapa skincare-nya, dan lain sebagainya, baru agamanya terakhir, nanti kita akan menolak atas dasar agama. Lu kenapa nggak jadi sama dia? Iya nih, ternyata dia agamanya nggak bagus. Itu kan bagus kayak begitu kan. Daripada sebaliknya, ya udah nggak apa-apa deh Hana nikahin. Walaupun agamanya begitu-begitu aja, yang penting dia cakep. Nah begitu jadi. Jadi wanita dinikahi karena 4 hal. Karena finansialnya, karena keturunan dari baik-baik, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah orang yang agamanya bagus, maka hidup kamu akan senang. Kita ngelihat cewek cantik nih ya, biasanya nih ya, istri kita kan di hari pertama cantik banget kan. Wah ini di-record lagi. Di hari kedua lebih cantik. Hari ketiga lebih cantik lagi. Ya Allah, jadi kita lama-lama nih semakin dengan akhlaknya baik, semakin dengan budi pekertinya ngelayanin kita datang dari kerja, kita disiapin makan, disiapin minum, otomatis kecintaan itu lebih dan lebih lagi. Ane kalau mau cerita nih ya, Ane ketemu sama istri Ane, habis ijab kabul, habis akad nikah, baru Ane lihat istri Ane, oh ini bini gue. Alhamdulillah cakep ya, lebih cakep dari foto, Anda bilang begitu kan. Soalnya Anda memang waktu itu karena jauh, jadi kita ya orang tua sama orang tua lah. Kita tukeran CV ya kayak mau ngelamar kerja kan ya. CV ini nama dan lain sebagainya, kesukaan, hal yang tidak disukai dan seterusnya. Ketika kita udah cocok sama CV, baru foto. Walaupun sih yang lebih baik adalah yang lihat langsung ya, tapi karena kita jaraknya 10.000 kilo, jauh banget. Jadi kita wakilkan aja. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan rasa cinta. Cinta itu nggak ada di awal. Gimana? Nggak pernah ketemu. Jadi hari pertama itu ngobrol nih,
kamu kuliah di mana? Garing banget. Kayaknya nih anak udah nanya di berapa kali kan. Saking nggak ada topik lagi. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, alhamdulillah Allah tumbuhkan itu rasa cinta. Jadi curhatan ini. Gitu jadi. Bismillah. Izin mau bacain pernyataan di pernyataan di komen Instagram. Ustaz. Iya. Pernyataan dulu dari doa sih lebih tepatnya Ustaz ya. Iya. Dari Mas Eko teman kami, semoga Allah mudahkan antum nikah ngeteks Ana dan juga Ojan. Amin Allahumma amin. Dan juga Sultan. Kita doakan juga Sultan. Amin, amin, amin. Amin Allahumma amin. Tapi Ustaz, tadi sebenarnya pertanyaan Sultan itu kok terfokus kepada Sohib Ane Ustaz ya. Iya. Arifki Fauzan yang bilang tadi katanya, lu duluan lah nikah, kan udah lama ngajinya 4 tahun. Sedangkan gue baru 4 bulan. Nah, kayak gitu-gitu tuh Ustaz. Maksudnya dia nggak percaya diri dengan tadi harus yakin sama Allah Ustaz ya. Teman siapa ya? Masya Allah itu dia Ustaz. Oh, sama Murad. Tapi Ustaz, mungkin kalau pertanyaan Anda Ustaz, mungkin sebagian besar dari jomblowers yang udah ngaji tapi belum menikah itu mengerti kurang lebih ilmunya Ustaz. Tapi apa kira-kira yang membuat ilmu nafi itu baru ada di kepalanya tapi belum sampai ke hatinya Ustaz? Nah itu Ustaz kadang Itu justru kita harus tanyain ke antum tuh. oh gitu ya, benar Ustaz ya? Masya Allah. Jadi memang setiap orang tuh pasti ada ketakutan, itu wajar ya. Wajar dan manusiawi. Setiap orang ketakutan. Dan untuk menumbuhkan rasa tawakal itu juga tidak gampang. Perlu latihan, perlu pembiasaan. Tapi dengan kita sedikit demi sedikit kita serahkan kepada Allah. Kita sedikit demi sedikit ada suatu kendala kita balikan kepada Allah. Tentunya dan pasti kita akan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal perlu yakin aja. Kalau siapa yang mau duluan, bisa jadi orang yang baru ngaji 2 hari, juga dia habis dengar begini, dia pengen nikah, nggak ada yang salah dibandingin yang udah 4 tahun. Jadi nggak ada siapa duluan nih. Khairul birri ajiluhu. Sebaik-baiknya kebaikan adalah yang disegerakan. Semakin segera menikah, semakin baik. Kalau sudah mampu ya insya Allah mampu, ada kecukupan untuk menikah, bismillah, nggak usah ditunda-tunda. Yang paling baik siapa? Yang duluan ngasih undangan. Gitu jadi. Barakallahu fiik Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk pernikahan Ustaz, Anda pernah dengar kalau Rasulullah itu membuat sebuah seperti perayaan kecil-kecilan walaupun hanya memotong beberapa hewan gitu. Tapi di zaman sekarang itu ada beberapa yang mengutamakan kalau menikah tuh yang sederhana aja di KUA. Nah, mana yang lebih utama Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Pernah ada seorang sahabat, pertanyaannya apakah kita mencukupkan pernikahannya dengan di KUA atau dan lain sebagainya. Pernah ada seorang sahabat yang ketika itu dia menikah, dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW, aulim walau bisyah, mengadakanlah walimah walaupun hanya 1 ekor kambing. Jadi nggak baik juga kita menikah, terus nggak ada yang tahu kalau kita sudah menikah. Kita menikah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengumumkan pernikahan. Kita mengundang, nggak perlu semua sekampung kita undang, nggak perlu ya. Kalau kita tidak mampu dan kita mampunya hanya untuk beberapa orang saja, nggak ada yang masalah. Jadi nanti ketika kita goncengan sama istri atau sama cewek ini, kita bilang, kok bisa digoncengan sama itu? Wah jangan-jangan. Nah kalau kita sudah mengumumkan pernikahan, kita udah ngundang, oh itu udah jadi bininya, udah nikah tuh kemarin, dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan aulim walau bisyah, berwalimahlah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Jadi tetap kita kalau bisa mengumumkan, ada duit buat ngundang 5 orang doang nih, nggak apa-apa.
undang 5 orang bikin sate kayak kecil-kecilan atau nggak ada, ya semampunya lah. Wah bisanya cuman bikin pecel nih, ya udah bikin pecel. Begitu jadi Allahu a'lam. Allah barik fiik. Mungkin ini ditanyakan juga oleh banyak jomblowers lagi Ustaz ya. Yang Ini untuk terutama pribadi. dia meminta kepada Allah dalam doa Ustaz ya. Baik. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, apakah boleh sih Ustadz kita tuh berdoa dengan selengkap mungkin terkait keinginan kita ingin membeli jodoh seperti apa? Contoh Ustadz, ya Allah aku ingin memiliki jodoh yang matanya Chinese, hidungnya seperti Arabik, senyumnya seperti orang Rusia, kulitnya seperti orang Dagestan gitu Ustadz. Terus bisa masak, soleha, sedetail mungkin Ustadz. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Soalnya kan Kalau kabulin- imajinasi kita para jomblowers ini kan tinggi Ustadz ya. Jadi berimajinasi setelah menikah ini pasti akan enak-enak aja terus gitu Ustadz. Nah, Ana pernah jazakallah khair. ngobrol sama salah satu orang ya. Salah satu orang tadi Ana ceritain tuh di mobil yang semobil sama Ana. Kenapa kok seseorang itu kadang nggak nikah-nikah? Ya itu pengennya yang tingginya sekian, yang putihnya kayak tembok, yang matanya kayak Kijang ya, Kijang kan matanya Masya Allah tuh kayak Ghazal. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu, kriterianya terlalu tinggi. Bahkan seorang ustadz nih, ustadz terkenal, Masya Allah, pernah Ana ngobrol dengan beliau langsung. Lama-kelamaan kriteria tuh akan terkikis satu demi satu. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, yang nggak tingginya sekian, yang penting dia putih. Oh nggak apa-apa deh, yang nggak putihnya sekian, yang penting dia tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kriteria itu akan berkurang, ujung-ujungnya apa? Udah nggak apa-apa deh gue kawin, yang penting cewek. Itu kan udah parah banget kan. Makanya jangan terlalu tinggi kita punya kriteria. Kalau kita malaikat turun dari langit, kegantengnya kita tingkatnya kayak Nabi Yusuf misalnya nih, boleh lah. Kita bergening boleh kan. Gue mau nyari yang begini nih. Lu siapa? Gua anak bangsawan, punya duit sekian dan sekian dan sekian. Otomatis istri atau calon istri pun menginginkan sesuatu kriteria yang sangat luar biasa. Jangan sampai antum berdoa begitu, antum meninggal dikabulin sama Allah di sorga. Di dunia antum belum ngerasain. Nah, jangan sampai kan. Jadi tidak usah terlalu ditunda-tunda menikah. Apabila kita sudah melihat perempuan yang agamanya bagus, cantik kita nggak bisa pungkiri ya, penting banget. Kalau ada agamanya bagus, cantik menurut kita, keturunan baik-baik, bismillah, langsung. Kalau kita berdoa dengan selengkap mungkin nggak ada yang salah. Namanya kita berdoa kan ya, karena kita berdoa memang disuruh untuk setinggi mungkin kita berdoa. Namun apa yang Allah berikan kepada kita, ya kita akan dan harus kita syukuri. Begitu, Allahu a'lam. Oh, berarti ibaratnya itu seperti apalah daya kita yang ahwal yang menginginkan dia yang seorang jamaah gitu saja. Tapi Ustaz,